Selamat pagi Mbak. Oh iya Bu, silahkan mari duduk. Iya. Baik Ibu, ini Ibu dari Ananda Amar nih Bu? Bener Mbak. Perkenalkan saya Naufila, ahli gizi yang bertugas di Poligizi hari ini. Sebelumnya Ananda datang ke Poligizi ini atas rujukan dokter nih Bu? Bener Mbak. Jadi tadi setelah diperiksa dari dokter, terus kami dirujuk untuk konsultasi gizi. Baik Bu, berdasarkan surat rujukan dari dokter yang saya baca tadi, hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kan diketahui bahwa kadar gula darah Ananda ini masih di atas batas normal ya Bu. Makanya Ananda ini diagnosis diabetes mellitus. Oleh karena itu dokter merujuk ke Poligizi agar pengaturan makan Ananda lebih teratur dan kami dapat membantu mengatur kadar gula darahnya. Oke, baik Mbak. Sebelumnya keluhan yang sering dirasakan oleh Ananda ini akhir-akhir apa Bu? Biasanya anak saya tuh sering ini sih buang air kecil kalau malam, terus pokoknya sering banget buang air kecil, terus sering banget rasa haus, terus juga cepet capek banget kalau dia pulang sekolah tuh biasanya tuh langsung minta tidur siang gitu kan, atau enggak kalau misalkan pulangnya sore ya langsung istirahat gitu. Biasanya kan anak-anak bermain ya. Iya, baik. Keluhan tersebut emang sering dialami Bu jika terkena diabetes mellitus Bu. Oke, berarti tanda-tandanya ya. Iya Bu, itu merupakan tanda dan juga gejala. Baik, saya ingin mengetahui tentang kebiasaan makan Ananda di rumah. Apakah sebelum sekolah itu biasanya sering sarapan nggak Bu? Kadang sarapan, kadang juga enggak. Kalau misalkan enggak itu kalau buru-buru tuh biasa telat gak sarapan kan. Iya. Tapi saya biasa bekalin, tapi ya kadang-kadang bekalnya tuh udah dihabisin gitu. Jadi kadang sarapan, kadang enggak. Oh, berarti lebih sering membeli jajan juga Bu? Bener, kalau di sekolah tuh sering jajan. Kira-kira itu di jajannya Ananda ini sering suka makan apa? Jajan apa gitu? Oh, jajannya kalau di sekolah tuh ya biasanya jajan anak-anak ya kayak makan-makan manis. Bener, kayak makan-makan manis. Biasanya suka piscok tuh, seneng banget dia yang coklat-coklat tuh, seneng dia banget. suka banget makanan manis ya Bu ya? Terus udah dikasih air putih nih dari rumah ya kan, udah dibekelin, tapi tetap aja beli es teh gitu. Pokoknya botolnya gak habis lah, gak kosong gitu. Baik Ibu, terima kasih udah menyampaikan dengan jujur. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait diabetes mellitus. Bukan berarti Ananda itu tidak boleh makan Ibu, namun perlu pengaturan jenis, jumlah, jadwal yang tepat agar gula darah Ananda ini bisa tetap stabil. Nah, di sini saya ada leaflet tentang pengaturan diabetes mellitus Bu. Di dalam leaflet ini itu ada mengenai tujuan diet. Dalam tujuan diabetes mellitus ini untuk membantu mengolah berat badan Ananda nanti agar tetap ideal, menjaga dan mengontrol kadar gula darah tetap stabil, mengurangi risiko penyakit jantung dan pembuluh darah, membantu mencegah terjadinya komplikasi diabetes, meningkatkan energi serta daya tahan tubuh biar Ananda ini nggak mudah capek lagi. Setidaknya bisa dibantu dengan pengaturan pola makan, kemudian membantu meningkatkan kualitas hidup sehari-hari Ananda. Lalu ada syarat dietnya ini, energi cukup disesuaikan gitu dari kebutuhan individu dan status gizinya. Kemudian ada karbohidrat 45-60% dari total energi. Ini diutamakan karbohidrat kompleks dan yang berindeks glikemik rendah Bu. Ada protein 15-20% dari total energinya. Pilih protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, tahu dan tempe. Lemak yang digunakan 20-25% dengan menghindari lemak trans. Kemudian seratnya ini dari sayur dan buah. Kolesterolnya kita batasin kurang dari 200 mg, natrium kurang dari 2300, dan cairan kurang disesuaikan dengan kondisi. Lalu 3 kali makan utama dan 2 kali seringan nantinya Bu. Kemudian di leaflet ini itu ada bahan yang dianjurkan. Nantinya Ibu bisa melihat
Dari sini ada sayuran seperti brokoli, bayam, sayuran yang berdaun hijau. Nah, ini nantinya bisa direbus, dikukus atau dimakan mentah. Kemudian ada buah-buahan segar seperti beri, apel dan jeruk. Nah, disarankan ini Bu untuk makan utuh aja, tidak perlu di jus. Sebenarnya bisa di jus, tetapi jangan yang ditambah gula gitu Oh Bu. gitu. Berarti Oke, murni oke. buah aja gitu Bu. Lebih baik buah aja ya. Iya. Terus ada karbohidrat kompleks seperti nasi bisa Bu, roti, gandum, sagu, singkong, dan ubi jalar. Protein rendah yang lemak Bu, seperti dada ayam tanpa kulit, ikan, tahu telur, tahu dan tempe. Oke. Kacang-kacangan dan biji-bijian ini ada buncis, kacang almond, dan biji rami. Oke. Oh iya Bu, produk susu rendah lemak juga bisa untuk sebagai selingan mungkin untuk anak-anak nanti. Ada susu, yogurt, dan keju. Oke. Selain itu, ibu juga bisa dilihat untuk bahan makanan yang tidak dianjurkan itu seperti yang gula, madu sirup, jelly, SKM, susu kental manis, minuman ringan, dan es krim. Itu sangat tidak dianjurkan ya Bu. Yang manis-manis gitu Iya, ya. Anak-anak suka dikurangi. banget nih. Terus protein dengan yang tinggi seperti jeroan, fast food Bu, ini harus dikurangin. Dan daging olahan seperti sosis dan bacon. Makanan tinggi natrium seperti ikan asin, telur asin, dan makanan kaleng yang diawetkan seperti sarden Bu. Terus ada lemak, ada mentega, kulit ayam, dan daging yang berlemak itu sebaiknya tuh dikurangin Bu. Oke. Terus untuk makanannya yang digoreng itu kan sangat mengandung lemak jenuh ya Bu. Kolesterol itu nanti tinggi, kalorinya juga tinggi. Jadi sebaiknya seperti yang saya bilang tadi, direbus, dikukus, atau dipanggang. Kemudian ini ada panduan isi piring untuk diabetes. Ini ada setengahnya diisi sayur dan buah, seperempatnya diisi protein nabati dan hewani, kemudian seperempatnya makanan pokok. Kemudian diterapkan juga prinsip 3J Bu, namanya tepat jadwal. Yang pertama itu makanan utamanya 3 kali sehari dan 2 kali selingannya 2 kali sehari. Kemudian tepat jumlahnya, porsinya itu disesuaikan dengan kebutuhan energi dan kondisi Ananda. Nah, ini sudah saya lampirkan. Untuk kebutuhan gizi seharinya ini kalorinya 2589, untuk proteinnya 129, karbohidratnya 323, lemaknya 86,33 gram. Ini ada pembagian makan seharinya di jam pagi ini. Nasi kurang lebih 2 centong atau 1,5 centong. Untuk protein hewannya itu 55 gram setara 1 butir. Kalau misalnya ayam itu 1 potong sedang Bu. Kemudian protein nabati entah itu tahu dan tempe itu 55 gram, sayurannya itu 100 gram Bu, segelas. Di isi piring makan diabetes ini lebih banyak untuk meningkatkan konsumsi seratnya Bu. Sayurnya ini yang tadi setengah ya? Iya, Oke. Terus ada buahnya juga 100 gram, 1 potong sedang. Terus minyaknya sedikit aja Bu, 5 gram. Baik Bu, ini ada contoh menu mungkin bisa diterapkan. Seperti paginya ini dengan nasi tim, telur kukus yang dibentuk dan dikasih sayur ini. Terus sup tahu, tumis labu siam, buah pepaya. Dan selingan paginya bisa dengan buah potong, pepaya, terus labu kukus. Siangnya nasi tim dengan ayam bumbu Bali, sayur bening bayam, tahu bumbu kuning. Terus ada buah naga potong dan air putih Bu. Kemudian ada selingan sorenya ini bisa diberikan susu rendah lemak dan pepaya potong. Terus untuk makan malamnya nasi tim, ayam bumbu kuning, sup labu siam, tahu kukus sayur, dan buah pepaya potong. Nah, baik Ibu, untuk leaflet ini dapat dibawa pulang Ibu sebagai panduan nantinya pengaturan makan untuk kebutuhan Ananda Amar sehari-hari. Nah, silakan dilihat. Itu apakah masih ada yang perlu ditanyakan Ibu? Udah, masih cukup Bu, cukup. Jadi nanti bisa saya lihat di leaflet aja kalau misalkan bingung gitu. Ya, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan bisa menghubungi saya. Nah, nantinya kita akan evaluasi lagi di kunjungan berikutnya Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Terima kasih kembali.